Bagaimana caranya dengan mudah mengetahui apakah HP Anda ini disusupi oleh aplikasi-aplikasi jahat yang dikirimkan oleh pinjol? Caranya sangat mudah sekali. Anda tinggal ke Play Store, lalu klik logo email Anda yang di pojok kanan atas ini, ya. Lalu Anda klik Play Protect ini. Ini Play Protect ini. Anda klik, lalu Anda pindai saja. Apakah ada aplikasi yang membahayakan di HP Anda? Kita tunggu. Nah, di sini di HP saya tidak ditemukan aplikasi berbahaya, berarti HP saya aman. Anda wajib coba juga bagi yang HP-nya Android. Oke? Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu adalah istilah yang sering kita dengar untuk menggambarkan suatu kesuksesan yang harus kita cicil agar kita bisa mendapatkan kesuksesan tersebut. Ya. Nah, dalam hal ini, dalam video kali ini adalah pinjol, yang mana gagal bayar nasional ini sudah nyentuh sampai 1 triliun. Langsung saja kita lihat beritanya ya. Nah, dari financial.co.id. Di sini judulnya, kredit macet pinjol tembus 1 triliun. Anak muda paling banyak ngutang. Ya. Oke, lanjut. Dari kontan.co.id, Fintech Samir sebut anak muda jadi penyumbang terbesar kredit macet. Ya. Di sini juga dikatakan bahwa ada sampai 1,37 triliun. Sama ya dengan ini ya datanya nih ya. Nih 1,37 triliun. Jadi gelombang gagal bayar nasional atau badai gagal bayar nasional itu sedang terjadi saat ini. Oke? Yang artinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah 300.000 yang Anda galbaikan itu sangat besar sekali impact-nya pada industri pinjol. Nah, 1 juta yang Anda galbaikan itu sangat besar sekali impact-nya pada industri pinjol. Jangan pernah menganggap, saya hanya galbay 1 juta, nggak mungkin bangkrut. Ya, nggak mungkin bangkrut pinjol-pinjol ini. Salah. Ya, karena tadi, ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Anda menganggapnya kecil, hanya 500.000, hanya 1 juta. Tapi kalau 1 juta itu dikalikan 6.000 orang, ya, itu sudah jadi berapa itu? 1 juta kali 6.000 orang. Gitu kan, maka dari itu di sini kredit macet pinjol tembus sampai 1,37 triliun. Bang, itu ruginya 1 triliun, tapi untungnya sampai 40 triliun. Data dari mana seperti itu? Ya, pinjol tetap untung kok bang. Data dari mana seperti itu? Di sini akan saya suguhkan data yang paling benar. Oke, nah di sini sudah saya googling daftar fintech 2020. Oke, daftar fintech 2020 itu ada 158 pinjol yang mengantongi izin dari OJK. Nah, lalu kita melihat data di tahun 2024. Nah, di tahun 2024 itu ada 101 pinjol resmi terbaru per Mei 2024. Jadi mengurang, ya tadi 158 dikurangi 101. Ada 57 pinjol yang bangkrut, yang mengembalikan izinnya kepada OJK. Ya, inilah data yang paling benar. Bukan pinjol juga sudah mendapatkan untung. Data dari mana? Ya, kalau seperti itu. Kalau kita bandingkan data 2020 sampai 2024, eksistensi pinjol itu mengurang. Bahkan sampai 57 pinjol mengembalikan izinnya atau bangkrut. Gitu ya. Nah, sekarang sudah terjadi gagal bayar nasional sampai 1 triliun. OJK di tahun 2023 sudah menerapkan aturan. Ya, aturan penagihan. Mungkin OJK juga sebenarnya sudah mengetahui akan ada badai gagal bayar nasional sampai 1 triliun di tahun 2024 ini. Apa aturan itu? Ini dia. Ya, ini adalah aturan dari OJK yang ditetapkan tahun 2023. Oke, nah yang ingin saya bahas di sini adalah aturan penagihan. Ya, langsung saja kita lihat bab penagihannya ya. Mana ini? Nah, ini dia. Ini bab penagihan. Gitu ya. Akan saya bacakan yang penting-pentingnya saja. Agar kita tidak membuang-buang waktu. Gitu ya. Waktu kita itu sangat berharga sekali. Gitu ya. Tidak hanya mengurusi penagihan pinjol dan lain-lain. Kita itu harus mencari uang. Ya. Langsung masuk ke nomor 5. Ini bab penagihan. Langsung ke nomor 5. Karena nomor 1, 2, 3, 4 kalau menurut saya itu hanya pembukaan-pembukaan saja. Tidak terlalu penting. Oke, nomor 5 lanjut ya. Dalam melakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 4, penyelenggara atau pinjol harus memastikan bahwa A. Tenaga penagihan atau DC telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi, DC-DC itu harus sudah di-training sehingga memiliki etika dalam menagih.
Ya, walaupun gagal bayar nasional sampai 1 triliun, tapi etika dalam menagih itu harus tetap ada. Gitu ya, oke. Selanjutnya yang B, dalam hal penyelenggara melakukan kerjasama penagihan dilakukan oleh pihak lain kepada penerima dana atau pinjol ini kerjasama dengan pihak ketiga seperti MBA Consulting, PT-PT lainnya gitu ya. Nah, pihak lain tersebut atau pihak ketiga itu wajib memiliki sumber daya manusia atau orang atau DC yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sama ya dengan poin A gitu. Pokoknya mau DC-nya itu dari pinjolnya langsung atau DC-nya itu dari pihak ketiga, sama-sama harus memiliki etika penagihan dan sudah dilatih. Oke. Selanjutnya yang C, identitas setiap tenaga penagihan atau DC ditata usahakan dengan baik oleh penyelenggara atau perusahaan pinjolnya. Yang D, tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok etika penagihan sebagai berikut. Ya. Nomor 1, menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan penyelenggara yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan. Jadi kalau Anda ditagih, mau itu DC WA, DC telepon, DC lapangan, itu harus ada kartu identitasnya. Anda itu harusnya minta kartu identitasnya. Karena itu sudah tertulis di sini. Gitu ya, oke. Selanjutnya yang nomor 2, penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Nah itu, mudah dipahami ya. DC tidak boleh mengancam, tidak boleh menggunakan kekerasan, dan tindakan yang bersifat mempermalukan. Oke, selanjutnya nomor 3, penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Jadi nggak boleh main fisik dan nggak boleh berkata kasar. Nomor 3 itu. Oke. Nomor 4, dilakukan dengan menghindari penggunaan kata dan atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan suku, merendahkan agama, ras, dan antar golongan atau sara, harkat martabat, dan harga diri di dunia fisik maupun di dunia maya, cyberbullying kepada penerima dana, kontak darurat, penerima dana, kerabat, rekan, keluarga, dan harta bendanya. Nah, jadi di dunia fisik, ketika Anda ditagih oleh DC lapangan, itu nggak boleh bilang, kamu miskin itu. Ya, kalau miskin jangan ngutang, itu nggak boleh. Karena tidak boleh merendahkan suku, agama, ras, antar golongan, harkat, martabat, dan harga diri. Oke. Lalu di dunia mayanya, gitu, itu nggak boleh juga. DCWA itu nggak boleh. Sama seperti itu. Mudah dipahami ya. Nomor 5, penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Jadi ke RT RW, ke kontak darurat itu nggak boleh. Ya, harus ke Anda saja. Oke, selanjutnya nomor 6, penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Nggak boleh spam. Sehari sekali, sehari 2 kali, sehari 3 kali. Oke, selanjutnya nomor 7, penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi di tempat alamat penagihan atau domisili penerima dana. Jadi kalau di tempat-tempat lain itu nggak boleh DC itu menagih, ya. Hanya boleh di rumah kita saja atau di domisili penerima dana, atau ya rumah kita gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 8, penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 8 malam, wilayah waktu alamat penerima dana. Dan nomor 9, penagihan di luar tempat dan atau waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan atau perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu. Ya, jadi kalau menagih di kantor Anda itu nggak boleh, harus seizin Anda ya. Oke, selanjutnya, dan pihak lain yang menyediakan jasa penagihan yang bekerja sama dengan penyelenggara juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara gitu ya. Nah, nomor 6, nomor 7 ini kurang relate atau kurang penting untuk dibaca karena ini jangka waktu perjanjian, nilai kontrak, struktur biaya gitu. Mungkin akan dibahas nanti. Tapi yang paling penting adalah tadi itu. Ya, larangan-larangan dalam penagihan-penagihan. Oke. Nah, jadi walaupun sudah gagal bayar nasional menyentuh 1 triliun, DC-DC itu tetap tidak boleh menagih sembarangan. Sekarang masalahnya begini, Bang, walaupun sudah ada aturannya, DC itu tetap saja melanggar. Gitu. Nah, kalau DC itu sudah melanggar, apa susahnya kita abaikan? Gitu ya. Kalau saya, Raja Galbay, dia nggak melanggar pun, sudah saya abaikan duluan dari awal. Ya, kalau saya Raja Galbay. Anda mau tiru saya sangat boleh sekali hal seperti itu karena tidak menguras fokus kita pada kehidupan kita.
Ya. Lalu di dalam draft penagihan ini atau bab penagihan ini tidak ada yang namanya aturan di mana nasabah harus menjawab atau meladeni atau membalas penagihan dari DC-DC tersebut. Tidak ada. Ya. Yang artinya apa? Yang artinya Anda itu berhak untuk mengganti nomor Anda. Boleh ya ganti nomor Anda ketika Anda galbah itu. Ya. Lalu Anda tidak menemui DC lapangan, gitu ya. Boleh saja. Gitu, karena tidak ada aturannya di sini harus menemui DC lapangan, ya. Nah, jadi bagi para galbayers tetap semangat, jangan putus asa, ya. Karena sebentar lagi kemungkinan ada kiamat pinjol, ya. Entah kapan itu pasti ada, ya. Karena acuannya dari data. Gitu ya. Ini tahun 2024 ada 101 pinjol. Di tahun 2022 ada 158 pinjol. Ya, itu kan seperti kiamat kecil gitu ya. Menghilang 57 pinjol. 57 pinjol itu bangkrut. Gitu sampai 57. Ya, kalau industri pinjol itu maju berarti harusnya nambah. Ya, dari 158 pada tahun 2022 harusnya di tahun 2024 ini bukan 101 tapi 258. Karena pesat sih pertumbuhannya. Tapi kebalikannya ya tahun 2024 ada 101 gitu ya. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.